Kota Depok adalah kota yang memiliki dinamika sumber daya manusia yang aktif. Oleh karena itu, tentunya kualitas masyarakatnya menjadi fokus utama, salah satunya dalam hal pendidikan. SMK Putra Bangsa Depok pun turut mengambil peran dalam memajukan dunia pendidikan. Sarana dan prasarana yang lengkap, guru yang berkualitas, sistem pendidikan yang baik ada di SMK Putra Bangsa. Oleh karena itu, inilah SMK Putra Bangsa. Di lahan seluas 5.500 meter persegi, SMK Putra Bangsa Depok ada banyak pilihan kompetisi keahliannya. Pertama ada desain komunikasi visual, bisnis retail, akuntansi, dan manajemen perkantoran. Dari tiap jurusannya ada unit produksinya loh. Untuk lebih detail isi kegiatannya, apa sih di tiap kompetisi keahlian? Yuk kita lanjut. Sekarang aku lagi di depan ruang unit produksi desain komunikasi visual atau disingkat UPDKV. Apakah itu UPDKV dan apa saja kegiatan di dalamnya? Ayo kita lihat ke dalam. di unit produksi desain komunikasi visual atau disingkat UPDKV, siswa diajak untuk lebih produktif dengan keterampilan yang mereka miliki. Mereka belajar ilmu praktik seperti belajar tentang desain, ilustrasi, fotografi, videografi, dan banyak lagi. Siswa tidak hanya dapat ilmu teori saja di SMK Putra Bangsa, tetapi siswa di UPDKV bisa kerja kreatif, aktif, dan imajinatif. Mari menabung di SMK Putra Bangsa. Ada tempatnya nih untuk menabung para siswa, guru, dan karyawan, yaitu Bank Mini. Yuk kita lihat. Bank Mini adalah unit produksi dari kompetensi keahlian akuntansi. Ini adalah wadah untuk siswa belajar seperti apa transaksi di bank dan bagaimana mengatur manajemen sebuah bank, serta memberikan pelayanan yang baik kepada pengunjung. Di unit produksi Bank Mini, siswa mempraktekkan materi yang didapat di kelas, sehingga tidak hanya belajar tentang ilmu teorinya saja, namun juga praktiknya. Kali ini aku mau masuk ke unit manajemen perkantoran. Di dalamnya sudah seperti kantor resmi loh. Pokoknya beberapa kegiatan di dunia kantor. Yuk kita masuk. Ada banyak pengaplikasian pembelajaran di unit produksi manajemen perkantoran. Siswa belajar bagaimana membuat agenda kerja pimpinan, membuat buku agenda surat keluar masuk, membuat laporan kas kecil, mengetik surat dinas dan niaga, bagaimana cara berkomunikasi dengan baik, serta banyak hal lainnya. Haus nih dan pengen nyemil juga. Nah, di SMK Putra Bangsa ada PB Mart nih. Yuk kita cek ada apa aja. PB Mart ini adalah unit produksi dari kompetensi keahlian bisnis retail. Mereka belajar bagaimana membuat laporan harian dari modal awal sampai hasil penjualan, mengatur stok barang, dan display barang. Lalu, bagaimana menggunakan aplikasi penjualan sehingga jadi sistematis kerjanya. Tentunya semua program dan kegiatan sekolah tidak terlepas dari visi dan misi sekolah. SMK Putra Bangsa pun memilikinya. Berikut ada video dari Kepala SMK Putra Bangsa, Ade Kurnia, MPD. SMK Putra Bangsa visi misinya fokus kepada menghasilkan lulusan yang berakhlakul karimah,
cerdas dalam ilmu pengetahuan dan teknologi serta berprestasi. Dari visi tersebut terdapat 3 aspek yang merupakan tujuan dari SMK Putra Bangsa. Yang pertama, akhlakul karimah. Dalam akhlakul karimah, kita aplikasikan dalam mata pelajaran yang menjadi tujuan akhlak anak-anak SMK Putra Bangsa lebih baik lagi. Dari pengembangan mata pelajaran yang berkaitan dengan ibadah dan juga pembiasaan-pembiasaan sehari-hari yang kita lakukan untuk mencapai tujuan dari akhlakul karimah tersebut. Ya, untuk aspek yang kedua dari visi SMK Putra Bangsa adalah cerdas dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana harapan dari SMK Putra Bangsa lulusan-lulusannya adalah berkecerdasan tinggi, tidak hanya dalam ilmu tapi juga dalam pengetahuan dan teknologi. Untuk mencapai itu, maka SMK Putra Bangsa menambahkan beberapa mata pelajaran untuk mendukung keteknologian, diantaranya adalah informatika lanjutan. Aspek yang ketiga, selain tadi cerdas, tentunya yang ketiga adalah berprestasi. Cerdas saja tidak cukup, tapi juga harus berprestasi. Berprestasi artinya memiliki kemampuan yang lebih di atas rata-rata siswa-siswa yang lain atau siswa-siswi dari sekolah yang lain. Demikianlah paparan visi SMK Putra Bangsa. Itu dia visi SMK Putra Bangsa. Keren kan? Terima kasih Pak Ade sudah menyampaikan visi sekolah. Tetapi untuk mewujudkan visi tersebut ada berbagai misi. Salah satunya tentang guru sebagai tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. SMK Putra Bangsa Depok juga memiliki tenaga pendidik dan kependidikan yang profesional, di mana tenaga pendidik dan kependidikan tidak hanya fokus memberikan ilmu pengetahuan saja ke siswa, tapi juga tentang pembentukan karakter sebagai bekal dalam kehidupan bermasyarakat. Tentang pelayanan administrasi di SMK Putra Bangsa, silakan datang ke ruang tata usaha. Yuk kita lihat ke dalam. Pelayanan yang ramah dan prima, itu yang jadi utama di ruang tata usaha SMK Putra Bangsa Depok. Segala hal yang berkaitan dengan administrasi sekolah dilakukan transaksinya di sini. Tidak hanya tentang ilmu pengetahuan saja, di SMK Putra Bangsa Depok juga fokus dengan pendidikan karakter yang berlandaskan dengan nilai keagamaan dan sosial. Ini dia kegiatannya. Kegiatan di kelas diawali dengan berdoa bersama terlebih dahulu. Setelah itu, kegiatan pembelajaran pun dimulai. Guru menyampaikan tentang ilmu pengetahuan, sosial, dan keagamaan. Sehingga apa yang didapatkan siswa seimbang untuk bekal dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Fasilitas yang satu ini menjadi yang utama. Berbagai aktivitas diadakan di area lapangan SMK Putra Bangsa Depok, terutama yang melibatkan banyak siswa, seperti upacara bendera ataupun kegiatan olahraga. Lapangan ini terhitung luas, di mana di dalamnya terdiri dari area lapangan basket, futsal, serta bulu tangkis. SMK Putra Bangsa memiliki ruang perpustakaan, dilengkapi dengan 1000 buku koleksi. Literasi itu menjadi salah satu kunci dalam menimba ilmu. Oleh karena itu, di SMK Putra Bangsa Depok juga dilengkapi dengan perpustakaan. Berbagai jenis buku tersedia di ruangan yang satu ini, mulai dari novel, sejarah, profil, pengetahuan umum, buku pelajaran, bahkan sampai komik edukasi. Ruangan yang nyaman dan ber-AC membuat siswa menjadi betah berlama-lama di ruangan perpustakaan sambil membaca buku. Fasilitas yang lebih oke lagi di SMK Putra Bangsa adalah lab komputer. Yuk kita masuk ke dalam.
Masih seputar fasilitas di SMK Putra Bangsa Depok. Ada 4 lab komputer, yakni 2 ruangan untuk bidang keahlian bisnis dan manajemen, dan 2 ruangan untuk desain komunikasi visual. Dengan adanya fasilitas lab komputer ini, maka siswa langsung mempraktekkan teori-teori pembelajaran yang telah diberikan. Untuk urusan tempat ibadah, di SMK Putra Bangsa juga dilengkapi Masjid Darul Mutakin. Yuk kita lihat. Untuk tempat ibadah, di SMK Putra Bangsa juga dilengkapi dengan Masjid Darul Mutakin. Siswa yang beragama Islam bisa memanfaatkan ruangan ini untuk kegiatan ibadah sholat dan kegiatan keagamaan Islam lainnya. Sekarang aku ada di Aula SMK Putra Bangsa. Ini adalah area luas untuk kegiatan yang dilakukan secara indah. Yuk kita lihat ke dalam. Selain ada ruang terbuka yang luas, ada juga aula tertutup yang dilengkapi dengan pendingin ruangan dan bisa menampung sampai 300 orang. Aula ini bisa jadi tempat kegiatan siswa dan juga untuk pembinaan seluruh guru-guru di SMK Putra Bangsa. Intinya, ini adalah tempat yang nyaman untuk mengumpulkan banyak orang. Penjelasan guru sudah, fasilitas sekolah sudah, program sekolah sudah. Dan kini kita ke kegiatan ekstrakurikuler. Ada apa saja eskul di SMK Putra Bangsa Depok? Pagi Bu. Sesuai dengan misi sekolah, setiap pembelajaran menggunakan sistem berbasis teknologi dan informasi. Tidak hanya itu, di kelas juga dikemas dengan suasana yang interaktif antara guru dengan siswa. Itulah seputar SMK Putra Bangsa Depok. Tentu banyak hal yang bisa dilakukan untuk mengembangkan potensi dan bakat, baik itu ilmu pengetahuan atau keterampilan. Karena SMK Putra Bangsa Depok menerapkan pendidikan yang fokus pada siswanya. Jadi, naik gajah melihat unta dan angsa. Sampai jumpa di SMK Putra Bangsa.